Oke, sebelum kita bahas soal angka yang nilainya fantastis, kita kenalan dulu nih sama Raja Minyak satu ini. Namanya Riza Khalid. Mungkin tak asing di telinga publik. Pengusaha migas kelahiran Aceh tahun 1960 ini dikenal sebagai sosok yang punya jaringan bisnis kuat. Ia tercatat sebagai beneficial owner di PT Orbit Terminal Merak, serta pemilik sejumlah perusahaan lain. Namanya kerap muncul dalam berbagai isu kontroversial. Salah satunya skandal Papa minta saham Freeport tahun 2015 barengan sama Setia Novanto. Kini namanya muncul lagi. Bukan karena comeback di dunia bisnis, tapi karena terseret dugaan korupsi sewa terminal BBM dengan kerugian negara triliunan rupiah. Pemerintah sempat bilang, dia keluar dari Indonesia sejak Februari 2025 dan gak pernah balik lagi. Nah, ini dia yang bikin publik heboh lagi. Dugaan korupsi minyak mentah yang nilainya fantastis. Total kerugian negara ditaksir mencapai 285 triliun rupiah. Dalam dakwaan jaksa, dugaan korupsi tata kelola minyak mentah bikin negara rugi sekitar 285 triliun rupiah. Kasusnya terutama di 2 titik, impor BBM dan penjualan solar non-subsidi. Dari sisi keuangan negara, sumber ruginya ekspor impor minyak mentah, sewa kapal dan terminal BBM, hingga penjualan solar non-subsidi. Total lebih dari 70 triliun rupiah. Tapi kalau dihitung dari sisi ekonomi, kerugiannya jauh lebih besar. Ada kemahalan harga pengadaan BBM dari yang seharusnya dan keuntungan ilegal dari selisih harga impor. Totalnya sekitar 215 triliun rupiah. Lalu gimana jejak kasus ini? Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah senilai 285 triliun rupiah ini terbagi dalam 2 klaster besar. 2025, Kejaksaan akhirnya menetapkan Riza Khalid sebagai buronan dan masuk daftar pencarian orang. Tapi karena dia ada di luar negeri, proses hukumnya nggak semudah itu. Bertahun-tahun, nama Riza Khalid identik dengan jaringan migas dan kedekatan politik lintas rezim, dari SBY ke Jokowi. Menurut pengamat energi UGM, Fahmi Radi, Kejagung ambil langkah berani saat menetapkannya jadi tersangka. Banyak yang baca kasus ini sebagai sinyal pergantian pemain di migas, soalnya RC itu aktor lama di industri ini. Saud Situmorang wanti-wanti, bukan ganti orangnya, tapi bereskan sistemnya. Kalau nggak tuntas, polanya pasti keulang. Banyak yang bilang ini start baru buat bersih-bersih migas. Soalnya selama ini sektor ini kayak wilayah terlarang. Semua tahu, tapi jarang tersentuh. Tapi penegakan hukum di sektor migas nggak sesederhana itu. Di satu sisi harus tegas. Di sisi lain nggak boleh ganggu pasokan energi yang jadi kebutuhan semua orang. Karena dia bukan cuma buronan biasa. Ini tantangan besar buat negara. Seberapa serius kita mau memberantas mafia migas sampai ke akar-akarnya? Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. Mampukah aparat hukum benar-benar menunjukkan integritasnya, bahkan ketika yang dihadapi adalah orang paling kuat?